Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah hadir di webinar kelas pada acara Konversa 2021 hari ini. Saya Rahmat Effendi, selaku Head of Growth Marketing Kiskas, yang akan memandu diskusi pada hari ini. Topik kita pada pagi ini tidak kalah menarik dengan topik pada kelas lainnya, yaitu Meeting Customer Needs Faster with SaaS CPaaS Based Solution Ecosystem, yang akan dibawakan oleh Bapak Dharma Simorangkir, selaku SVP Enterprise di Telkomsel. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita, mari kita langsung sambut bersama Bapak Dharma Simorangkir. Selamat siang, Bapak, apa kabar? Selamat siang, Mas Rahmat. Kabar baik, apa kabar juga Mbak Vika? Selamat pagi, selamat siang. Rekan-rekan semua. Tetap semangat, Pak, ya? Tetap semangat. Baik. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Konversa 2021 ini. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan rundown acara yang sudah disampaikan oleh MC kita. Di sesi awal ini kita akan menyaksikan pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A. Saya akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada narasumber kita melalui public chat yang ada di kanan bawah microsite dengan format nama, kemudian underscore asal perusahaan, underscore pertanyaan. Kemudian kami akan memilih pertanyaan yang masuk dan selanjutnya akan dijawab oleh Pak Dharma. Baik, kalau begitu tidak perlu berlama lagi, kami persilakan kepada Bapak Dharma Simorangkir untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kiskas ya buat undangannya pagi hari ini. Ini hari kedua ya, besok hari terakhir. Jadi very excited to have this kind of forum gitu ya. Conversa Embracing Business Agility. So very glad to be here sebagai mewakili Telkomsel and to be a partner of Kiskas also, partner in creating a more digitalized Indonesia, helping customers, enterprises to transform digitally. Pagi hari ini teman-teman semua nih saya nggak bisa lihat tapi saya diinformasikan ada lumayan banyak yang hadir. Jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesi sharing yang berguna for whatever your company is in atau dimanapun atau posisi apapun ya. Mudah-mudahan ini spark new ideas dan juga ada ide-ide baru untuk berkolaborasi dan tentunya memajukan perusahaan, customer dan juga bangsa Indonesia. Baik, topik pagi hari ini saya mau ngangkat tentang collaboration in new normal to speed up growth. Kita lanjut slide berikutnya. Baik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya yang terjadi post COVID apa gitu ya, post COVID apa ya yang terjadi adalah kita ketemu di Zoom meeting pagi hari ini. Itu salah satu impact-nya. Ya, impact yang berikutnya adalah semuanya punya dompet digital, semuanya order online. Tapi kalau kita let's try to look at the numbers ya lebih dalam. Jadi kalau kita lihat where are our customers right now, where are consumers right now gitu. Kalau kita lihat dari beberapa referensi ini ya, everybody is actually going digital. Pelanggan-pelanggan ini semuanya lari ke digital. Yang sudah terjadi sebelumnya bahkan melesat dengan lebih cepat gitu ya, dengan lebih cepat masuk ke dunia digital. Jadi kalau kita lihat projected e-commerce market size ya before dan after COVID ya, itu amazing jumlahnya berlipat-lipat kali ganda. Jadi kalau kita lihat ini di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi yang tabel pertama 11 billion di 2019 sebelum COVID ekspektasinya 17 billion. Setelah COVID di revise ya projectionnya menjadi 21 billion dollar, kemudian berlanjut ke 34. Jadi angka-angka yang memang tumbuh harusnya 1,5 tahun, 2 tahun, tapi terjadi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kita lihat juga dari referensi dari Bank Indonesia, pembelian transaksi lewat e-commerce juga meningkat 18% gitu. Ini sangat besar ya, terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kalau kita lihat kenapa sih orang-orang spending online, ya pasti ya karena ada restriction dari COVID itu sendiri,
Tapi yang menarik juga benefit yang sekarang mulai dirasakan adalah saves time. Saves time ini yang memang mungkin akan terus ada after the new normal. Tadi topiknya the new normal. Everybody already get the feel of saving time, ya, baik itu melakukan meeting seperti ini, webinar seperti ini, you don't have to deal with the traffic, dan juga melakukan pembelian-pembelian, you can actually do multitasking. Mungkin kalau yang wanita multitaskingnya bisa banyak gitu ya, sambil meeting, sambil belanja gitu ya, sambil lihat anak belajar gitu ya. Sekarang lagi tengah semester nih gitu ya. Oh ya, yang bapak-bapak paling 1 atau 2 gitu ya. Itu that's it ya. Tapi it actually enables you to do Jadi save time sebenarnya translate into doing multitasking. Nah, kemudian juga deals dan promotion yang memang lebih mudah diketahui, lebih cepat diketahui, lebih cepat dikonsum, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Dan yang juga shop 24/7 gitu ya. Ekspektasinya ya I want it now gitu ya. I want it now. Even I want it yesterday gitu. Jadi menjadi getting impatient ya. Jadi itu e-commerce. Kita juga lihat nggak cuma ke e-commerce tapi juga masuk ke sekarang social commerce gitu ya. Social commerce. Jadi nggak hanya di marketplace, tetapi juga di social media. Gitu. Kalau kita lihat ada beberapa tipe social commerce, ada yang berupa peer-to-peer sales platform, ada yang conversational commerce. Tadi kalau lihat beberapa videonya dari Kiskas juga gitu, conversational commerce, dan juga untuk melakukan group buying gitu ya. Nah, social commerce ini juga di drive ya, ada drivernya dari bagaimana customer itu melakukan discovery dan purchase-nya itu pada saat platform yang sama gitu. Kalau e-commerce mungkin discovery-nya di sisi yang lain tapi purchase-nya di platform yang berbeda gitu. Tapi kalau social commerce ya di situ belinya, di situ ketemunya, di situ dapat promonya, di situ dia lakukan pembelian gitu. Dan adanya kalau orang Indonesia kan mau dicek gitu ya, stoknya ada nggak gitu kan, barangnya ada nggak gitu kan, seperti itu gitu. Jadi ada kayak validasi yang memang menjadi unsur kekuatan dari social commerce ini. Tapi anyway, what I'm trying to say pagi hari ini dari Pertamina adalah actually the consumers are going digital. That's one aspect. Kita lihat slide berikutnya. Jadi to wrap up gitu ya. Jadi what has evolved from the customer. So the customer expectation are rising. Jadi mereka mau adanya personalisasi gitu ya. So I want you to offer me something that is personal to me, that I know gitu ya. Buku yang saya beli, buku yang personal buat saya gitu. Kalau I will skip, I will go to the next social commerce account, aku akan pergi ke e-commerce berikutnya kalau nggak bisa memberikan personalize buat saya. Bahkan atau ketika melakukan upsell itu gitu. Kalau nggak personalize, the customer will actually not buy. Kemudian real time dan always on gitu ya. Tadi 24/7. Yang mau belinya ya kapan aja bisa gitu ya, karena ketika dia dalam perjalanan, dia buka, dia baru lihat gitu ya, sampai dia kembali ke rumah, dia melakukan riset lagi, ternyata setelah itu istrinya yang membeli gitu ya. Itu terjadi juga gitu. Jadi real time and always on dan omni channel gitu, omni channel. Jadi dia menggunakan device dari laptop, tab, komputer ya, itu berganti-ganti gitu. Tapi customer saya mau tetap melakukan perusahaan atau penyedia layanan melayani saya through multiple atau omni channel dan always connected. Nah, sekarang kita lihat bahwa the customer experience stake have never been higher. Jadi semakin tinggi ini. Bagaimana berinteraksi dengan pelanggan. 84% of customers say the experience of a company provide is as important as product and services. Kadang-kadang barangnya sama aja gitu, barangnya sama aja. Tapi saya belinya kalau di sini enak, cepet. Nah, ngeresponnya cepet gitu ya. Nggak lama gitu ya. Tanya harga, tanya ini, nggak lama gitu. Kalau nanya 1 jam, 2 jam dilayani, barangnya sama gitu ya. Mungkin price-nya will make actually big difference. Dan 66% customer bilang mereka willing to pay more for that great experience. Nah, yang menariknya lagi adalah kalau saya mendapatkan layanan seperti ini service levelnya, untuk saya membeli sesuatu barang, saya mau menikmati layanan yang sama ketika masuk ke industri yang lain. Jadi kalau saya bisa membayar sesuatu makanan as a tip of my finger gitu ya, kok saya beli barang yang lain susah banget, it's not acceptable.
for me as a customer. Jadi that's creating something new. Let's move to the next point. Jadi yang terjadi sekarang, you have a disconnected business gitu ya. Perusahaan, enterprises, penyedia layanan, di satu sisi masih bergerak dengan aset-aset alat produksi, channel-channel, customer service yang berbasis fisikal. Tapi tadi kita lihat semua customer-nya udah pindah semuanya ke online, ke digital, ya, social commerce, social media, platform-platform yang lain. So you have right now a disconnected business. Nah, teman-teman nggak sadar gitu ya, teman-teman mungkin banyak nggak sadar, oh itu sesuatu yang easy. Tetapi this is what's happening. Large corporations and businesses today, they have no clue on how actually to address this gap, this disconnected business. Nah, itu problem yang kita mau coba lihat saat ini, dan itu yang terjadi saat ini sekarang ya, post COVID, dan people are trying to still to figure out what are they going to do. Let's go to the next slide. Nah, kalau kita lihat, nah perusahaan ngapain sih ya, perusahaan sekarang ngapain nih? Kita lihat menarik nih dari Gartner sama IDC ya, bahwa sekarang kita ngomong employee dulu nih, karyawan ya, mungkin ada yang sebagian di sini ada yang employee, ada yang entrepreneur gitu ya. Nah, tapi kita lihat gitu ya, cara kerja perusahaan, karyawan bekerja juga sudah pindah dari traditional office gitu ya, dan juga mereka masuk ke namanya a future of work, di mana kerja itu nggak harus di kantor ya, allowing employees to work remotely at least part of the time. Jadi sekarang aneh, mungkin sekarang kalau meeting sama tim agak aneh juga ya, kalau harus kumpul gitu ketemu ngapain gitu ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang benar-benar urgent gitu ya. Kalau meeting update segala macam mengumpul ngapain gitu kan. Harus kalau di kantor parkir dulu, naik ke ngantri lift, masuk ke ruangan gitu ya. Colok ya. Pesen kopi baru mau meeting gitu ya. Kalau di rumah agendanya penuh dari event satu ke yang lain gitu. So, kemudian juga tools yang digunakan juga semakin vary. Dan work from home ini dimanapun bisa bekerja ini adalah dianggap sebagai luxury. Nah, sehingga kalau dilihat surveinya bahwa 36% dari total workforce will continue working primarily at home or remote basis. Nah, ini menarik gitu ya. Di Indonesia mungkin sama plus and minus. Saya mau dengar juga sih nanti teman-teman gimana komentarnya, apakah mau pilih kerja di rumah atau lanjut atau sekedar mix gitu. Nah, ini menarik. Jadi a form of hybrid, working place. Jadi kalau dulu kantor itu is the workplace, but now the workplace is you, right? Dulu itu kantor itu is the workplace. Now the workplace is you. So you have to be enabled to work everywhere. This is the future of work. Ini sesuatu yang nanti kita juga coba address. Kita lanjut. Nah, kita lihat lagi perusahaan-perusahaan gitu yang ngapain gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah apa sih top business priority untuk perusahaan-perusahaan. Kita lihat dari sisi business priorities, ICT priorities maupun teknologi yang akan di-use. Jadi yang paling pertama, yang paling kiri ya kalau kita adalah bagaimana saya bisa engage customer saya. Jadi udah mulai sadar nih. Jadi banyak perusahaan yang udah sadar, oh customer saya tadi moving digital, so I need to engage them more oftenly gitu ya. Nah, yang kedua juga kalau kita lihat dari ICT, oh ternyata di sisi teknologi spending juga sama, enhance customer experience gitu ya. Enhance customer experience. Jadi ini agak-agak nyambung nih antara tadi bisnis priority-nya dengan tadi ICT spending atau priorities ya. Karena mungkin ngomong sama orang IT-nya gitu ya. Nah, kemudian juga kalau yang dilihat di sebelah kanan, nah teknologi yang most relevant apa? Artificial intelligence, data analytics gitu. Data analytics ini menarik karena customer saya itu di mana sih, bagaimana sih apa behavior mereka gitu. It actually inquires more requirement to do personalized engagement gitu. Jadi nggak cukup hanya tahu bagaimana experience dengan customer, tapi juga perlu tahu apa sih relevant offer yang memang akan ditawarkan kepada customer saya itu. Jadi ini trennya. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, ini teman-teman, kalau tadi kita lihat bridge ya, the gap ya, biasanya gap itu kita address dengan bridge. Nah, salah satu yang memang banyak sekarang digunakan orang adalah bagaimana mengadres bridge itu adalah melalui revamping dari yang dulu kita sebut dengan contact center. Jadi contact center itu is actually moving into the era of enterprise customer engagement. Jadi customer engagement. Jadi nggak contact center untuk hanya lapor kalau mau lihat tagihan, atau mau nanya tagihan, atau mau bayar, atau nanya sesuatu gitu ya. Tetapi itu become actually more than a contact center, translating into enterprise customer engagement. Jadi the contact center itu juga berubah ya konteksnya dalam new normal ini, moving from your traditional contact center to a cloud-based contact center gitu ya, di mana di contact centernya itu juga mendrive investasi di tools-tools baru dan application. Jadi tools yang berhubungan dengan engaging the customer dan juga optimizing interaction. Nah, yang ketiga juga data yang di-capture itu perlu dilakukan analisa-analisa sehingga nanti akan muncul kembali untuk meng-engage customer pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, di channel yang tepat. Jadi ini kita lihat ada perpindahan itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi tadi kita bilang omni-channel ya. Sebenarnya bagaimana sih jadi antara omni-channel versus multi-channel? Ya, jadi basically when you are doing omni-channel, the customer is actually at the center of all the channel itself. So you need to be able to share multiple offers, multiple content to the right customer identity ya, personalized across that one. Tapi kalau multi channel ya, you actually get a customer feedback or input or engagement from one side, belum tentu nanti akan dia balik lagi ke situ. Dia bisa pindah-pindah gitu. So the trouble with multi channel is that your customer move. Jadi kayak kita membidik target yang bergerak gitu ya, susah. Karena pindah lagi dari Facebook, dia pindah lagi ke handphone, dia pindah lagi ke WhatsApp, dia pindah lagi ke YouTube dan seterusnya itu. It's actually difficult to target the right customer. That's why spending now advertising are actually mungkin sangat menurun karena lihat people are not there anymore, tapi juga nggak bisa melakukan engagement balik. Nah itu loh omnichannel. Jadi omnichannel mengenhance customer engagement by offering multiple access, tapi juga mengoffer contextual. Itu poin yang kedua adalah mengoffer contextual and personalized information through these customers gitu. Jadi itu perlu dilakukan. Dan yang ketiga ya sekarang udah muncul juga banyak sekali sekarang conversational AI bots ya, sehingga bisa meng-increase efisiensi karena you would have also multiple agents beside you di belakang platform ini, sehingga Anda nggak bisa men-serve customer secepat yang Anda mau. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat nih siapa aja sih yang udah mulai building the bridge gitu ya, building the bridge. Jadi tadi dari aset, alat produksi dan channel-channel yang tadi yang physical udah mulai building bridge. Kita lihat ada beberapa contoh gitu ya. Dan contohnya ini nggak hanya they are online, tetapi juga engagement dengan customer-nya itu yang paling penting yang saya mau bilang. Kalau di retail market ada beberapa contoh ya, kemudian banking and finance juga the banks are going to digital karena mereka sadar bahwa that's where the market is right now. Mungkin sekarang masih hybrid karena memang part of that customer are still like to be served on the physical assets gitu, tapi yang lain juga enggak. Nah, saya mau ambil perhatian sedikit nih yang ke kanan atas nih, MS Glow. Siapa yang nggak tahu MS Glow ya? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu nggak MS Glow? Saya juga baru tahu tentang MS Glow ini, teman-teman ya. Instagramnya dan yang lain-lainnya. Saya mau cerita sedikit. Ada satu perusahaan yang saya nggak sebutin namanya gitu ya, di mana banyak istilahnya sales agentnya itu female semua gitu ya. Seluruh Indonesia ada 30.000 lah, 30.000 seluruh Indonesia. Dan menarik sekali waktu kunjungan kemarin itu salah satu petingginya bilang, saya mau tahu yang segini. Saya bisa tahu yang paling sukses jualan siapa gitu katanya. Saya bisa tahu yang paling sukses jualan siapa. Ditanya istilahnya dia lihat
dari apa namanya dari kosmetik yang atau makeupnya yang dipakai gitu ya. Kalau semakin cantik semakin bagus, itu berarti dia apa namanya pembeli MS Glow terbanyak gitu kan. Sehingga itu menunjukkan bahwa dia seseorang yang berhasil. Jadi dan menariknya 30.000 orang itu nggak ada di komandoin dan yang lain-lain, semuanya pakai merek ini gitu. Jadi teman-teman lihat bagaimana social commerce itu dimanfaatkan dengan sangat bagus buat sebuah perusahaan yang sekarang udah direkomendasi sebagai salah satu Indonesia best brand. Jadi ini menarik sekali untuk bisa kita perhatikan bagaimana bridge ini perlu dibangun oleh kita semua, menjembatannya antara perusahaan kita dengan customer. Kita lanjut. Nah, Telkomsel berperan di mana nih? Nah, Telkomsel kita bisa bantu tadi. Bagaimana you are your workplace. Jadi bukan kantor lagi gitu ya. Jadi kita perlu membuat all employees to have their own workplace. The future of work atau digital workplace ini. Saya nggak akan go through semuanya ini. So basically semua yang berhubungan dengan aset, bisnis proses dan employees gitu ya. Part of these are actually a digital workplace. Mulai dari your devices ya, your laptop, your tablet, your smartphone. Bagaimana itu perlu terkonek ya pasti dengan Telkomsel gitu ya, dengan Telkomsel dimanapun ada berada gitu kan, dan juga security-nya, kemudian juga security dari devices, security dari datanya, dan juga bagaimana bisa berkomunikasi gitu ya. Semuanya itu perlu tools-tools yang memang ter-embedded ke seseorang, ke individual, ke employees. Apakah Anda di sales, apakah Anda di finance, apakah Anda di procurement, whatever position, wherever you are, the company needs you to be able to do the work, digital workplace wherever you go. Ya, di sini sesuatu yang Telkomsel secara integrasi, secara application suite kita memiliki, dan juga secara connectivity dan infrastruktur kita bisa memiliki, dan kita menawarkan apa yang kita sebut dengan Telkomsel Digital Workplace. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang kita bangun dengan Kiskas gitu ya. Jadi kita bilangnya Telkomsel Customer Experience and Engagement. Di satu sisi kita punya multiple channel di sebelah kiri bawah gitu ya. Digital channel yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Lalu kita memiliki juga CRM yang ada di sebelah kiri atas gitu ya. Perusahaan memiliki CRM. Kadang-kadang satu channel punya satu CRM loh. Satu channel punya satu CRM gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah semua komponen channel untuk komunikasi. Nah, Telkomsel TCE, Telkomsel Customer Experience and Engagement, ini menjembatani antara CRM, digital channel Anda, dan semua capability untuk conversation atau communications. Dengan Kiskas kita kerjasama untuk omni channel-nya. Selain dengan omni channel, ada programmable video, programmable voice, dan programmable messaging yang bisa digunakan juga, dikonekkan juga dengan platform TCE kita, karena platform TCE kita ini juga menyambungkan tadi CRM database yang berbeda itu ke dalam satu sistem, dan termasuk juga nanti potentially dengan Telkomsel database gitu ya, kita punya 170 juta profil pelanggan, dan juga digital channel yang teman-teman semua udah punya, digabungkan semua ke dalam sebuah sistem. Nah, tujuannya adalah to make this engagement platform for your customers. Kita lanjut, mungkin saya punya satu slide aja. Kita contoh untuk use case, ini kita lewat aja. Nah, oke, saya mau contoh yang ini untuk logistik, contoh untuk logistik use case, bagaimana customer-nya perusahaan ini sangat tertarik untuk bisa mendapatkan informasi shipping, product information, melakukan komplain dan feedback, semuanya bisa dilayani dengan cepat gitu ya. Dengan berbagai macam channel komunikasi yang digunakan, mulai via phone, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan email, dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana menggabungkan itu jadi satu, teman-teman? It's actually very difficult gitu ya. Nah, makanya Telkomsel dengan platform kita Engage tadi, kerjasama dengan omnichannel messaging platform Kiskas, kita gabungkan, kita bisa menyediakan one-stop solution untuk omnichannel contact center buat perusahaan ini. Jadi digabungkan juga dengan sistem CRM tadi yang saya maksud. Jadi ini teman-teman contoh-contoh use case di mana kita harus bisa membangun bridge terhadap kebutuhan pelanggan yang sekarang semuanya going digital,
tapi kita masih memiliki aset-aset perusahaan yang memang berbasis physical. And how to the winner is actually the one who's actually built that bridge and build it fast. Yang terakhir saya mau kasih quote ini. Terakhir, slide terakhir. Kita lanjut ini terus ya. Jadi this is a very good quote ya. Companies must realize that now they are no longer competing against the guy down the street, but they are competing with every other experience a customer has. Itu aja dari saya. Terima kasih buat kesempatannya dan welcome to all the questions. Thank you. Baik, terima kasih Pak Dharma atas pemaparan materinya. Menarik sekali Pak, ini sampai penuh catatan saya ini Pak. Sayangnya kalau misalkan kita lanjutkan ini nggak cukup waktunya Pak seharian Pak. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan, gimana? Coba kita lihat pertanyaan. Oke, mungkin sambil menunggu ada satu pertanyaan Pak, nih dari saya ya. Jadi memang di masa new normal ini perusahaan dipaksa untuk going digital gitu Pak ya. Dan tadi saya lihat menarik juga itu ada Telkomsel Digital Workplace. Nah ini sangat banyak gitu. Bahkan sekarang itu ketika kita kerja itu sudah dimanapun kapanpun gitu, selama sinyal itu on gitu ya. Nah sayangnya ini saya pakai Telkomsel gitu. Jadi ketika kita online nggak ada alasan kayak susah sinyal gitu karena Telkomsel always on gitu. Baik, coba kita di kolom pertanyaan. Oh ini nampaknya belum ada Pak. Baik, kita selanjutnya ya dari ini belum ada, sambil lagi Pak ya. Jadi ini Pak, ketika perusahaan itu full offline gitu ya, misalkan dia belum punya, let's say belum ada masuk ke digital, let's say Instagram atau channel lainnya, bagaimana caranya dari perusahaan bisa mengoptimalkan sales gitu? Ya, jadi kan memang perusahaan itu perlu kalau dulu belajar 4P gitu ya, price, product, promotion, place gitu ya. You have to be at the place where the customer is gitu ya. Kalau semuanya nggak ada, sama sekali nggak ada presence-nya di digital, ya itu sangat susah gitu untuk bisa. Tapi nanti tergantung dengan jenis usahanya. Justru itu makanya sekarang you have to see where your customers are. Nah ini kadang-kadang yang sangat susah untuk dicoba dilakukan, dikerjakan karena tadi never done that before gitu kan, sehingga kadang-kadang kita harus coba aja. Nah cuman saya mau bilang juga bisnis proses juga penting ya Mas Rahmat ya. Jadi kadang-kadang kita sekedar punya kanal digital tetapi nggak meng-embedded bisnis proses, sehingga ketika customer udah mulai coba itu fails. Ada journey yang broken di situ. Nah, itu harus dihindari gitu, itu harus dihindari. Jadi kita harus membuat ultimately proses discovery, proses discovery, considerate dan purchase itu bahkan sampai after sales gitu ya. Itu terjadi overall tidak ada broken journey. Sehingga customer merasa, oh, this is a reliable channel for me, and then he will tell or she will tell their friends actually or their colleagues or to their boss actually to use this channel. Jadi channel digital ini jangan main-main, tetapi benar-benar sebuah bisnis proses yang harus terjahit dengan rapi dari ujung ke ujung. Baik. Nah kemudian kira-kira ketika perusahaan ini mau mulai presence online-nya gitu, kira-kira bisa mulai dari mana nih Pak? Let's say kayak tadi ada untuk meningkatkan customer experience gitu. Jadi misalkan dari perusahaan ini, oh kita sudah mengimplement call center, nah tapi kayaknya usaha kami gini-gini aja, gitu. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan oleh perusahaan gitu Pak? Ya kadang-kadang bisa mulai dengan hal yang kecil ya. Jadi kadang-kadang tadi ya contact center itu dianggap sebagai hanya after sales gitu ya. Tapi kadang-kadang di situ justru kesempatan untuk melakukan proses-proses upsell. Nah, itu perlu perlu dicoba sebagai menambahkan capability itu
pada channel-channel itu gitu. Membuka kanal-kanal baru gitu ya, yang mudah lah ya, apakah memang tadi lewat Instagram, apakah Facebook, apakah just simply WhatsApp gitu ya, semuanya bisa diintegrasikan. Nah, tapi tadi itu akan membutuhkan nanti pasti akan ujungnya butuh CRM gitu ya, akan butuh CRM untuk mengetahui profil customer itu, termasuk juga purchase transactions yang dia lakukan, sehingga bisa menambahkan opportunity for upsells. Jadi produk nanti kadang-kadang di belakang orang produk manajemen itu mikirnya, oh saya ngapain ngurusin call center, enggak, justru di situ you have actually to do a lot of upsell, karena banyak yang just to think like this ya. Untuk akuisisi customer baru, you will cost you money, right? It will cost you money. Tapi if you upsell to existing customer, it will cost you nothing gitu. Basically mereka returning customer and you're actually doing upsell to them. Jadi marginnya pun menjadi lebih tinggi. Nah, itu mungkin salah satu cara bisa mulai melalui dilihat dari customer service, melakukan upsell melalui sana. Tapi kalau memang completely baru, you actually have to go go digital very hard, karena mungkin belum ada customer service-nya. Jadi bisa langsung ke arah sana. Tergantung at what stage your company is right now. Ya, baik Pak. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa contact center ini nggak hanya melayani pertanyaan aja gitu ya. Jadi ya mungkin mindset-nya sekarang berbeda. Jadi mungkin bisa engagement atau mungkin bisa mengirimkan broadcast dan sebagainya gitu. Oke, di sini kita ada pertanyaan lagi. Nah, ini kalau untuk perubahan ini kan erat kaitannya dengan ya customer behavior Pak ya. Jadi kalau misalkan dari shifting dari offline ke online, ini kan kadang ada ini gimana sih perubahan-perubahan ini. Nah, ini gimana caranya perusahaan ketika mereka shifting dari offline ke online tapi tanpa mengurangi engagement ataupun ya customer-nya jadi kabur gitu, Pak. Iya, betul. Iya, jadi tadi kuncinya tadi ya, bagaimana kadang-kadang tadi banyak tuh taruh store atau account digital gitu ya, tapi itu nggak nyambung ke bisnis prosesnya gitu loh. Karena customer don't really care, to contact you, to use whatever channel, kan nggak bisa. Saya mau beli, tapi saya taunya Instagramnya, saya mau beli, saya taunya WA-nya. Saya nggak bisa nembus di sana, ya udah lost an opportunity gitu. Lost an opportunity. Jadi sehingga you make sure ketika membuat sebuah kanal digital baru, bisnis prosesnya end to end itu nyambung gitu ya. Tadi yang saya bilang, siapa yang terima, is this a new product, is this an inquiry, is this after sales service, semuanya terhubung dengan CRM sistemnya itu. Dan juga sebaliknya, ketika kita mau meng-attack atau mengakuisisi pelanggan di mungkin dapat data source baru, kita bisa coba kita layering dengan data CRM yang lain gitu ya. Nah, itu menarik sekali. Nah, itu yang kita coba lakuin juga tuh tadi di Telkomsel Customer Experience and Engagement Platform itu. Nah, itu bekerja sama dengan Kiskas. Kita dibantu Kiskas untuk omni channel-nya, tapi nanti ketika processing-nya dan campaign-nya itu dilakukan dengan platform kita. Jadi itu menarik untuk dicoba. Jadi perusahaan ini harus hadir di setiap channel-channel di mana traffic itu berada gitu Pak ya? Iya, betul sekali. Tapi kadang-kadang juga memang nggak harus semuanya, Mas Rahmat. Jadi kadang-kadang you just pick one, gitu. But you need to be very good at that one channel. Instead of you spread yourself too thin gitu. Karena kan you have to deal with multiple channel, agentnya jadi pasti banyak juga gitu kan, pasti banyak juga. I suggest pick few, maybe one as a start, but be really good at it. Ya. Baik, ini ada satu lagi. Bagaimana strategi agar customer bisa lebih engage ke perusahaan agar bisa menjaga retention customer? Nah, mungkin agak-agak similar seperti yang tadi ditanyakan Pak ya. Ya mungkin saya boleh tambahin nggak apa-apa. Jadi customer itu kadang-kadang kita nggak tahu, kita oversimplified customer kita itu. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh Amazon dan yang lain-lain ya gitu ya, konsep upsell gitu ya, konsep upsell, cross sell itu dilakukan dengan baik dan itu dilakukan dengan cara yang memang menyenangkan customer.
karena mereka tahu preference yang memang kita mau gitu ya, nggak cuma sekedar spam gitu kan. Beda kalau iklan tuh agak susah karena iklan tuh benar-benar ya I don't care where or how what's the mood of the day gitu ya, hujan atau lagi kering gitu ya, we don't care basically. Tapi ketika kita bisa mengkonekkan, oh dia lagi lihat, bayangin gini nih Mas Rahmat ya, ketika lagi gajian ya, tanggal gajian gitu ya, melakukan pembelian sesuatu gitu ya, you actually can know that your customer is actually buying. Maybe you have multiple channel or multiple business konglomerasi gitu ya, atau grup perusahaan ya. Oh tahu nih dia baru beli di sini. Nah, dia biasanya dialah kita tahu customer profile-nya dia adalah wanita dan yang lain dan yang lain bisa ditawarkan relevant offerings. Buat kita, buat sebagai customer, this is good. Oh ini ada travel ke Bali, saya senang gitu ya. Karena saya baru terima gaji dan yang lain. So make it a delightful experience for them to receive your offers. I see. Jadi memang ujung-ujungnya adalah customer experience ya, di mana ya customer ini nggak hanya kita perlakukan dia hanya spending money dikit, tetapi kita membantu untuk memberikan customer kita solusi, gitu barangkali Pak ya. Iya, kalau kita lihat sekarang banking ya di sektor finansial, produknya itu nggak dibagi berdasarkan produk, tapi berdasarkan life stages gitu ya. Masuk kerja, buying getting married gitu ya, buying a house gitu ya, having children gitu ya. Itu life stages of children going to school, children going to overseas school. Jadi produk-produk itu dibuat berdasarkan life stages-nya itu. Nah, jadi jangan hanya engagement-nya aja dipikirin, tapi juga life cycle of customer. When you marry the two and you get it right, wah itu wonderful banget deh buat perusahaan. Jadi kita bisa masuk di setiap fase customer journey gitu Pak ya? Iya, iya betul. Agak creepy juga ya, tapi ya you do it right lah, Ya. Dengan sense yang benar lah. Ya karena ketika digital ya data kita, profil segala macam, ya ini kan dapat diolah di big data gitu Pak ya. Iya. Baik, ini mungkin waktunya sudah menunjukkan jam 11.30 Pak. Sebenarnya kita mau lebih banyak nih diskusi lagi, namun apa daya nih waktunya kita sangat terbatas. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini, Bapak Dharma Simorangkir. Semoga materi yang disampaikan pada kelas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dharma Simorangkir atas materinya, dan tim yang telah mendukung terlaksananya acara ini dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang antusias untuk menghadiri kelas pada hari ini. Saya Rahmat Effendi, pamit undur diri. Selamat siang, dan sampai jumpa di konversa selanjutnya. Saya kembalikan lagi ke MC kita, Mbak Vika.